Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di channel kami, yaitu channel Mas Alah. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon mengharap agar mensubscribe di dalam HP Anda, yaitu di sudut ada tulisan subscribe itu, sampean tekan agar pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami akan selalu menjawabnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di sini saya masih akan menjawab suatu pertanyaan, yaitu datangnya dari seorang ibu muda yang mempunyai 2 orang anak. Nah, di sini ibu ini menanyakan, bagaimana kalau suami saya itu mau mempoligami? Apakah saya menerima atau saya menolak? Mohon Bapak jawab agar saya bisa untuk menerima jawaban dari Bapak dan memikirkannya. Nah, Ibu yang saya hormati, memang di sini ibu bisa dikatakan disuguhi buah simalakama. Kalau dimakan Bapak akan mati, kalau tidak dimakan ibu akan mati. Nah, jadi mungkin ini ibu tidak menyebutkan secara ekonomi, secara kehidupan sosial, ibu tentunya mapan, tentunya secara penghasilan juga mumpuni, sehingga suami Anda menginginkan untuk berpoligami. Nah, kalau orang dulu itu mengatakan orang yang dipoligami atau orang yang dimadu, itu ada ibarat yang mengatakan kalau siang dibandingkan rupa, kalau malam dibandingkan rasa. Nah, ini yang akan ibu alami. Ada orang tua yang mengatakan orang yang dimadu, orang yang dipoligami itu hawanya sangat panas sekali. Kalau seandainya ibu bersandar kepada pohon pisang, maka pohon pisang itu akan mengering karena hawa panas yang menempel pada tubuh ibu. Nah, sekarang yang perlu ibu pikirkan adalah kalau ibu mengiyakan, itu tadi yang akan terjadi. Apakah ibu akan menerima suatu kesabaran seandainya suami ibu 3 hari ada di rumah ibu, 3 hari ada di rumah madu, atau yang dipoligami? Dan ibu akan mengalami sesuatu hal, umpamanya anak ibu mengalami sakit, sedangkan suami Anda tidak ada di rumah. Sakit itu pun tengah malam, selalu nangis, butuh ini, butuh itu. Ibu mau nelpon, ibu mau menghubungi, takut pada sang suami, takut dia nanti ada apa atau dia dalam keadaan bagaimana, ibu tentunya tidak tahu. Tapi seandainya ibu tidak menghubungi, ibu tidak menelpon, otomatis penderitaan ini akan ibu sendiri yang akan mengalami. Nah, hal ini akan terjadi. Apakah ibu bisa bersabar? Apakah ibu bisa menerima kenyataan? Sebagaimana kalau orang dulu mengatakan, suami itu kalau di rumah suami kamu, tapi kalau ada di luar rumah itu sudah terserah. Apapun yang terjadi, Anda tidak tahu. Ada orang yang berpedoman atau berpendapat seperti itu. Tapi seandainya ibu menolak, ibu tidak mau, otomatis akan terjadi suatu perceraian. Kalau hal itu terjadi suatu perceraian, otomatis ibu akan menjadi seorang ibu dan sekaligus menjadi seorang bapak. Nah, ini bagaimana yang harus Anda ibu pikirkan.
Apakah ibu mau bekerja sendiri? Apakah ibu mau membesarkan anak-anak dengan sendirian? Nah, hal ini tentu akan terjadi. Nah, sebagaimana orang dulu tuh mengatakan, nek wong wedok, orang perempuan bekerja itu tidak selincah, tidak sekuat tenaga orang laki-laki. Karena apa? Karena kalau orang tua dulu mengatakan wong wedok kuwi sak langkai mesti kesrimpet sewek. Nah, kalau dalam bahasa jelasnya, kalau orang perempuan itu setiap langkahnya akan terganggu oleh sari, nah, oleh sewek ini yang perlu Anda pikirkan, yang perlu ibu pikirkan. Kalau hal ini terjadi, nah, apakah ibu siap untuk melangsungkan pendidikan anak? Apakah ibu siap untuk merawat seandainya sang anak itu sakit akan sendirian yang ibu mengatasinya? Sebab apa, Bu? Ada yang mengatakan, ahli fisiologis mengatakan kalau anak jalanan itu akan terjadi 5 keturunan berturut-turut tanpa diputus oleh pendidikan. Nah, kalau hal ini ibu tidak melangsungkan pendidikan anak-anak, yang harus Anda pikirkan bagaimana kelangsungan atau masa depan kehidupan anak-anak Anda seandainya ibu tidak mau dipoligami, ibu terpaksa minta cerai. Nah, kalau hal ini akan terjadi, maka yang harus betul-betul ibu pikirkan masa-masa. Yang pertama, apakah ibu akan menerima kesabaran, menerima kenyataan dalam kehidupan? Apakah ibu meronta, tidak terima, harus saya minta cerai apapun yang terjadi? Ini tinggal ibu memilih dan memilah masalah yang ibu hadapi. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.